Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Halo anak-anak kelas 6, apa kabarnya hari ini anak-anak? Iya, semoga hari ini kalian dalam keadaan yang sehat dan luar biasa ya. Karena kita akan menerima pelajaran yang baru, jadi semangatnya harus lebih luar biasa lagi ya. Oke? Nah, anak, hari ini kita akan membahas tentang pelajaran yang baru, tentang lingkaran. Lingkaran ini bisa kalian lihat materinya dari buku paket MM kalian, halaman 59 sampai halaman 68 ya. Di sini banyak contoh soalnya ya. Oke. Tentang lingkaran ini, pasti kalian sudah banyak melihat contoh-contoh lingkaran di dunia nyata ya, di dunia kehidupan sehari-hari kalian ya. Misalnya, kalau lingkaran itu ada di jam dinding yang bentuk lingkaran, di roda sepeda, roda kereta, seperti itu ya. Tapi untuk lebih jelas tentang lingkaran itu kalian sudah paham belum? Pasti belum paham kan? Iya, makanya Ibu jelaskan di sini ya. Lingkaran merupakan kumpulan dari titik-titik pada bidang datar yang jaraknya sama terhadap suatu titik tertentu. Ya. Contoh benda yang berbentuk lingkaran yaitu roda, jam dinding, permainan biang lala, hula hoop, dan juga jam dinding. Iya, Ibu salah tulis ya. Masa jam dindingnya 2 kali? Iya. Jam dinding yang berbentuk lingkaran. Oke. Hal-hal yang berkaitan dengan lingkaran yaitu yang pertama, jari-jari. Pasti kalian sudah sering dengar jari-jari ya, apalagi jari-jari sepeda seperti itu ya. Jari-jari artinya adalah segmen garis yang menghubungkan titik pusat dengan suatu titik pada lingkaran. Iya, jari-jari merupakan segmen garis. Ingat, berarti jari-jari itu berbentuk garis dan ada kata kuncinya titik pusat. Dia menghubungkan dengan titik pusat ya kan. Berarti ada titik pusat. Titik pusat itu apa? Iya, titik yang di tengah lingkaran itu ya kan. Kemudian dihubungkan dengan titik yang ada pada lingkaran. Ini titik pusatnya, ini lingkarannya. Ya kan? Berarti jari-jari dari titik pusat ke titik pada lingkaran. Sembarang titik pada lingkaran ya. Kita ambil di sini. Udah terbentuk satu jari-jari. Kita ambil di sini. Udah 2 jari-jarinya. Seperti itu. Itulah dia artinya dari titik pusat ke barang titik di lingkaran. Iya, titik pusatnya nggak cuma satu ya. Oke, yang kedua, busur. Busur adalah garis lengkung bagian tertutup pada lingkaran. Ya kan, busur itu. Pasti kalian langsung terbayang busur. Busur berarti tentang panah ya, panah busur. Iya, pas sekali mirip seperti itu. Makanya namanya busur. Misalnya seperti ini ya lingkarannya. Ini. Kemudian kita mau menentukan busurnya. Misalnya dari sini, ini busurnya. Yang Ibu tebelin ini busurnya. Iya, busur itu kan garis lengkung. Yang melengkung itulah namanya busur. Busurnya ya. Garisnya yang seperti ini atau yang seperti ini atau dimanapun boleh. Ya kan, itu namanya busur. Panjang busur lingkaran disimbolkan dengan huruf B. Iya, jangan lupa ya busur B. Kalau jari-jari tadi Ibu lupa. R ya. Kalau jari-jari simbolnya R. Oke, kemudian ada busur, ada tali busur ya kan. Tali busur itu berarti berhubungan dengan si busurnya. Iya. Tali busur merupakan segmen garis yang ujung-ujungnya pada lingkaran. Segmen garis ya yang ujung-ujungnya pada lingkaran. Iya, misalnya seperti ini. Kita ambil tali, kan tadi ini busurnya yang tebal ini. Ibu ambil tali busurnya di sini. Seperti itu. Udah seperti panah ini kan? Seperti panah untuk orang atlet olahraga panah itu kan? Seperti ini jadinya bentuknya. Iya, seperti ini. Yang ini tadi yang tebal yang melengkung itu tadi busurnya. Kemudian yang garis lurusnya ini namanya tali busurnya. Iya. Ingat ya, tali busur itu segmen garis yang ujung-ujungnya pada lingkaran. Bisa kita ambil sembarang dimanapun titik-titiknya, dimanapun titik kedua titik untuk menghubungkan garisnya ya, itu nanti menghasilkan tali busur. Boleh di sini nanti kita buat tali busurnya.
boleh di sini, boleh di sini. Pokoknya yang penting dia dihubungkan dengan titik-titik pada lingkaran. Iya, seperti itu. Sudah seperti pizza ya. Iya, jadi lapar ya nak ya. Oke, kemudian selanjutnya tali busur itu biasanya disingkat dengan TB ya. Ingat ya, tali busur TB. Kemudian yang keempat, diameter. Diameter merupakan tali busur yang melalui pusat lingkaran. Iya, disinggung lagi tali busurnya. Jadi kalian harus paham tali busur ya. Diameter membagi lingkaran menjadi dua bagian yang sama. Iya, kita gambar lagi lingkarannya. Misalnya ini titik pusatnya, ini lingkarannya. Iya, kemudian kita mau cari diameter. Kalau tadi tali busur itu kan sembarang dia titiknya dari lingkaran pada lingkaran. Garis yang diperoleh dari sembarang titik di lingkaran yang dihubungkan ya. Misalnya seperti ini. Terus seperti ini tadi tali busur kan, dia sembarang aja. Tapi dia nggak melalui titik pusat, ya kan? Kalau misalnya tali busur. Kalau diameter, dia sembarang garis yang dihubungkan dari kedua titik pada lingkaran, tapi harus melalui titik pusat. Iya, seperti ini dia. Harus melalui titik pusat, dia harus lewat titik pusatnya di garisnya itu. Atau seperti ini. Iya, gitu dia kan. Atau biar lebih cantik ibu buat gambarnya satu lagi. Ya, misalnya ini ibu buat seperti ini. Iya, inilah nanti namanya diameternya kan. Iya, dia melalui titik pada lingkaran ujung-ujungnya, tapi dia juga melalui titik pusatnya. Pertama melalui titik pusat, kedua melalui titik pada lingkaran ujungnya ya. Oke, jadi saya yang membedakan tali busur dengan diameter. Terus kata kuncinya lagi tadi kan, diameter itu membagi lingkaran menjadi dua bagian yang sama. Tengok, terbagi dua kan, yang atas bawah. Atau misalnya kita buat dari sini, yang kiri dan kanan. Iya, dibagi dua kan. Iya. Oke, berarti udah bisa ya bedanya tali busur sama diameter. Kemudian dibilang lagi panjang diameter disimbolkan dengan D. Jangan lupa ya, panjang diameter disimbolkan dengan D, ya kan? Oh, ibu mau ingatkan lagi, kan tadi ada diameter, ada jari-jari. Jadi kalau misalnya garisnya dari ujung pada lingkaran, kedua-duanya di ujung lingkaran, ini kan diameter, ya kan? Tapi kalau separuhnya ibu ambil setengahnya gini aja. Ini kalau dari titik pusat ke titik lingkaran namanya jari-jari. Iya, jadi jari-jari itu setengahnya atau separuhnya dari diameter. Ini diameter kan penuh kan? Iya, kalau jari-jari dia separuhnya seperti ini, setengahnya. Ya, bisa dipahami ya. Nanti ibu buat juga gambarnya yang lebih bagus lagi ya. Oke. Selanjutnya kita akan bahas bagian-bagian lingkaran yang lainnya ya. Kemudian bagian lingkaran yang lain yaitu apotema. Apotema ya, bukan apotek ya. Apotema merupakan garis terpendek antara tali busur dan pusat lingkaran. Ingat ya, kata kuncinya garis terpendek, tali busur, pusat lingkaran ya. Berarti antara jarak dia ya, ngomong tentang jarak ini. Apotema antara tali busur dengan pusat lingkaran. Inilah dia apotemanya. Ini kan kita gambar dulu tali busurnya kan, di antara dua titik yang terhubung oleh satu garis, di mana titiknya itu berada pada lingkaran. Ini dia tali busurnya. Kemudian ini titik pusatnya. Inilah apotemanya, garis yang terhubung dari situ ya. Kemudian panjang apotema disimbolkan dengan A. Selanjutnya, juring. Juring merupakan, ini kalau udah masuk ke juring ke bawah, ini sudah tentang luas ya nak, bukan garis lagi. Yang kalau sebelumnya tadi kita sudah membahas tentang bagian garis-garisnya. Sekarang tentang juring. Juring merupakan daerah yang dibatasi oleh busur dan dua jari-jari. Ingat, daerah ya, bukan lagi garis. Ya,
dibatasi oleh busur dan 2 jari-jari ya. Ini seperti ini. Berarti jari-jarinya ada 2. Ini kan? Jari-jarinya ada 2. Satu di atas, satu di samping. Kemudian ada busurnya yang tebal ini. Makanya dia menghasilkan satu daerah. Ya kan? Daerah ini namanya daerah juring. Iya, daerah luasan juring disimbolkan dengan J. Seperti itu ya. Selanjutnya, tembereng. Tembereng merupakan, tembereng bukan terbereng ya, salah ya. Oke, tembereng merupakan daerah yang dibatasi oleh busur dan tali busur. Ingat, kata kuncinya dibatasi oleh busur. Ingat, kalau busur kan yang melengkung, tali busur garis lurus yang dia menyambungkan dari busurnya itu ya. Seperti ini ya tali busurnya, ingat. Oke. Ingat, kata kuncinya daerah. Pertama daerah, kedua busur dan tali busur. Berarti seperti ini. Ini ada busurnya yang melengkung, garis lengkungnya. Kemudian di sini ada tali busurnya. Maka daerahnya ini, yang kecil ini dinamakan tembereng. Iya, tembereng ini ya. Ingat ya, dia pembatasnya si busur yang melengkung dengan tali busurnya yang garis lurus itu ya. Makanya ini tembereng. Daerah tembereng disimbolkan dengan T besar. Iya, daerah tembereng itu disimbolkan dengan T besar. Ingat ya, daerah ya. Kemudian keliling. Keliling pasti kalian sering dengar kan? Iya, sering nyari keliling kalau tentang lingkaran kan? Keliling merupakan busur terpanjang pada lingkaran. Ingat, kalau busur kan tentang yang melengkung-melengkung di luar itu kan? Iya, busur terpanjang. Kenapa dibilang busur terpanjang? Karena ini dia mengelilingi semuanya. Terpanjang dia. Kalau busur kan bisa segini aja, atau segini aja, atau segini aja, atau separuhnya aja. Ya, kalau misalnya keliling itu busur terpanjangnya sepenuhnya dia. Inilah namanya kelilingnya, busur terpanjang pada lingkaran, gak ada yang ngalahin dia. Kalau berarti dia paling besar. Iya, busur terpanjang dia. Makanya dibilang keliling itu yang di luarnya itu ya. Oke, berarti busur itu merupakan disimbolkan dengan K, panjangnya disimbolkan dengan K. Ingat ya, yang dua itu namanya keliling. Kemudian luas. Luas juga sering kalian dengarkan untuk nyari lingkaran kan? Luas merupakan daerah dalam yang dibatasi lingkaran. Iya, daerah dalam berarti yang di dalam kan? Ini misalnya ini ada titik pusatnya, kita cari luasnya. Berarti luasnya itu yang semua yang di dalam ini. Kalau tadi keliling yang di luarnya, kalau luas itu di dalamnya semua. Kalau keliling kulitnya aja, kalau luas itu dalamnya semua, isinya semua, seperti itu ya. Udah paham kan? Berarti semua yang di dalam ini namanya luas, tapi yang pinggirnya aja itu namanya keliling. Oke? Makanya daerah luasan lingkaran disimbolkan dengan L, karena luas jadi L ya. Oke. Untuk lebih pahamnya lagi, Ibu ajarin lagi supaya gampang untuk mengenalkan bagian-bagian dari lingkaran ini. Pertama, tadi kan kita sudah membahas tentang jari-jari ya kan. Jari-jari itu dia merupakan garis yang terhubung antara titik pada lingkaran, sembarang titik pada lingkaran dengan titik pusatnya. Inilah dia jari-jari. Dari titik pusatnya namanya titik pusat O yang Ibu buat ya. Ketiganya ini titik pusatnya namanya O. Kemudian dihubungkan dengan si jari-jari. Iya, jari-jari ambil sembarang titik di lingkaran. Boleh di sini? Boleh, kita hubungkan nanti jadi jari-jari. Di sini boleh jadi jari-jari. Seperti itu ya. Yang penting dia diambil dari titik pusat ke sembarang titik di lingkarannya. Udah dapat jari-jari. Kemudian tadi kita ngomong tentang busur. Busur yang melengkung ini. Misalnya yang ini yang tebal ini Bu buat ya. Iya, ingat kalau yang melengkung di luar itu namanya busur. Ya kan? Berarti ini busurnya disimbolkan dengan B. Kalau yang ini Ibu ambil, boleh ya, yang melengkung di luar ini juga boleh, namanya juga busur, seperti itu.
Kemudian ada busur berarti ada talinya. Iya, tali busur seperti panah seperti itu ya. Berarti tali busur itu garisnya. Garis yang kita ambil dari titik pada lingkaran, 2 titik pada lingkaran, ujung lingkaran. Inilah talinya. Kalau ibu ambil di sini juga boleh, asalkan dia pada lingkaran dan tidak terkena titik pusat ya di sini. Karena kalau udah kena titik pusat namanya diameter ya kan. Di sini juga boleh tali busur ya. Di sembarang titik boleh. Yang penting dia antara 2 titik pada lingkaran ya. Dapat tali busur. Ada 3 ya. Kemudian apalagi tadi kita pelajari? Iya, ada diameter. Diameter itu tadi dia yang melalui titik pusat. Iya, dia itu merupakan tali busur. Ini kan tali busur tadi diantara 2 titik pada lingkaran. Tapi ada tambahannya lagi. Dia harus melalui titik pusat dan membagi 2 lingkaran ini ya. Makanya diameternya ini yang bagi 2. Inilah dia diameter. Oke. Kalau misalnya di sini boleh nggak? Tidak boleh ya. Karena kalau di sini jadi namanya tali busur. Iya. Kalau di sini ibu buat melalui titik pusat boleh ya. Ini jadi namanya diameter. Bisa membayangkannya ya nak ya? Iya, bayangkannya bisa ya. Kemudian ada lagi apa lagi tadi? Apotema. Apotema itu garis yang terhubung dari titik pusat ke tali busur. Jaraknya antara tali busur dengan titik pusat ya kan? Kenapa nggak di sini bu garisnya? Nggak kena lah nak titik pusatnya kan? Kenapa nggak di sini nggak kena titik pusatnya? Makanya ibu ambil garisnya cuma 1. Makanya apotemanya cuma 1 kalau misalnya cuma 1 tali busurnya ya. Di sini apotemanya. Makanya disimbolkan dengan A. Iya. Kemudian lagi apa lagi tadi? Juring sudah ibu jelaskan juga tadi kan? Juring dibatasi oleh busur dan 2 jari-jari. Kalau ada 2 jari-jarinya, kemudian ada busurnya, namanya juring. Ingat daerah ya, kalau udah juring udah ngambil daerah dia, bukan garis lagi seperti yang gambar pertama ya. Kemudian tembereng, berarti antara busur dengan tali